kembali lagi di podcast Ruang Miku, masih dengan Jelicia di sini. Kita mau lanjut ngomongin tentang the future is female. Ya, tadi kita terakhir lagi ngebahas tentang peluang anak muda, khususnya perempuan, baik di pendidikan maupun di pekerjaan. Menurut Jelicia. Oke, jadi kalau dilihat dari pendidikan nih, dari dunia pendidikan Jelicia dan teman-teman, di situ kalau dilihat memang perbandingan yang tadi Jelicia sudah bilang ya kan kakak, antara Gen Z, generasi baby boomer itu sangat jauh, dan sekarang memang sudah ada peluang yang besar bagi perempuan. Namun memang masih ada, kalau dilihat secara detail, hal-hal kecil yang memang ada perbedaan antara ini hanya untuk lelaki, ini hanya untuk perempuan dan sebagainya. Oh, di sekarang pun masih Kak, masih ada gitu, orang kayak, yang seperti ini itu. khusus laki-laki aja ya, Masih, perempuan Kak. enggak gitu. Contohnya tuh ada yang pernah bilang kalau misalnya di dapur, sampai sekarang masih ada, ini hal lazim sih, yang di dapur cuman perempuan. Masih ada kok. Jadi, di Ambon pemikirannya perempuan itu kerjanya di dapur. Iya. Laki-laki yang bekerja begitu ya. Masih ada tuh masih ada pemikiran di tengah-tengah Gen Z ya, sekarang benar nih. sekali Kak. Kalau Jelicia lihat mungkin di teman-teman budaya di luar Ambon, seperti di luar Maluku lah, memang mungkin kayaknya sudah minim sekali ya kejadian seperti itu Kak. Tapi kalau di Ambon, Jelicia masih temui beberapa orang yang menganggap bahwa hal itu memang harus dilakukan. Dan memang ada masih banyak beberapa orang yang menganggap bahwa lelaki yang masih berwibawa gitu, perempuan itu yang tidak jadi boleh memimpin. Perempuan tuh kelas 2 ya, gitu benar, ya. Yang kelas 1 tuh tetap laki-laki begitu ya. Tapi kalau dilihat secara menyeluruh memang ini sudah minim sih kakak. Cuman sekarang kalau kita lihat yang membuat dunia perempuan lebih berkembang itu dari adanya industri kreatif. Perempuan bisa terjun juga di situ dengan bagaimana cara kreatifnya, dan bisa membuktikan di dunia sekarang bahwa perempuan itu bisa memimpin. Buktinya di menteri-menteri kita juga ada ibu-ibu yang sangat berjuang dan sangat cerdas di sana. Kemudian ada banyak juga influencer yang lainnya yang bisa membuktikan bahwa perempuan. Jadi sebenarnya itu masih ada pemikiran-pemikiran seperti itu, tapi sebenarnya tidak sebanyak dulu gitu ya. Jadi kalau sekarang tuh lebih terbuka lagi sebenarnya kan, karena kan kalau dilihat ya generasi setelah baby boomer tuh kan milenial ya. Nah, milenial itu kan kebanyakan, apalagi perempuan-perempuan yang Ambon itu, perempuan-perempuan Ambon termasuk saya, itu kan juga sudah mengenyam pendidikan tuh bahkan sampai ke luar kota Ambon juga begitu kan. Jadi kayaknya banyak sekali nilai-nilai yang sudah dianut gitu ya. Jadi sudah mulai terbawa juga gitu ya, yang positif tentunya yang kita bawa gitu kan ke kota Ambon gitu. Jadi memang pemikiran-pemikiran tersebut yang seperti Jelicia sampaikan mungkin masih ada. Tapi sudah tidak sebanyak dulu begitu ya. Tapi masih ditemui gitu. Masih ditemui ya. Mungkin miris ya Kak, udah canggih dunia sekarang, tapi masih ada loh orang yang menganggap seperti itu. Iya. Ya oke. Menurut Jelicia yang anak Gen Z katanya itu miris teman-teman. Jadi menurut Jelicia seharusnya perempuan tuh bagaimana gitu? Seharusnya disamaratakan kan Kak. Disamaratakan. Setuju. Yes. Harusnya peluangnya itu sama untuk laki-laki maupun perempuan begitu. Kalau yang Jelicia rasakan ketika di bangku kuliah, mungkin ada nggak gap antara laki-laki dan perempuan gitu? Ada hal kecil sih Kak, tapi memang tidak terlalu menonjol. Ya memang semuanya dikasih. Tidak mengganggu. Ya tidak mengganggu. Cuman memang ada hal kecil yang tidak bisa, yang ya mungkin bapak ibu yang tidak bisa menyamaratakan antara perempuan dan laki-laki. Oke, sip. Jelicia sendiri melihat ini kan Jelicia sedang kuliah, nanti kan bekerja gitu. Misalnya Jelicia bekerja di kota Ambon, nah pasti kan dari sekarang nih Jelicia udah mulai lirik-lirik nih lapangan pekerjaan di kota Ambon. Nah, yang Jelicia perhatikan bagaimana sih peluang perempuan di dunia pekerjaan di kota Ambon sekarang ini? Kalau yang Jelicia perhatikan sejauh ini, karena mungkin kalau secara detail belum ya kan Kak, karena masih semester 2, masih panjang. Dan yang Jelicia pantau sih peluangnya ya masih kalau di ambang-ambang ya paling 70% sih Kak. Karena memang sudah ada, tapi mungkin ada batasan-batasan gitu Kak. Oke, sip. Sebenarnya sekarang itu bahkan walaupun masih kuliah, udah bisa sambil kerja nggak sih? Apalagi karena eranya udah digital gitu, betul, ya, semuanya makin terbuka. Jadi perempuan pun mendapatkan kuota yang lebih gede lagi ya, sama dengan laki-laki. Yang penting juga pinter bagaimana bisa kita memikirkan hal kreatif apa yang bisa kita dapatkan sebagai sumber. Oke, tadi Jel sedang menyinggung tentang hal-hal yang masih miris, yang masih ada
ketemu nih di generasi Gen Z sekarang ini kan. Nah, salah satu yang miris juga yang belakangan ini juga sering di up gitu ya, di media-media juga masih ada ternyata catcalling. Benar sekali, Kak. Itu kejadian juga nggak? Perempuan-perempuan Ambon, anak-anak perempuan Ambon juga masih menemui aktivitas catcalling itu nggak? Masih sekali, Kak, dan itu sangat banyak. Bahkan Jelisha memikirkan, aduh orang-orang ini kok masih catcalling ya, masih ketinggalan zaman sekali, aduh. Parah. Jelisha pernah dan sangat sering, Kak. Jadi kalau jalan tuh Jelisha tidak pernah jalan sendiri sudah belakangan ini karena takut, Kak, apalagi kalau misalnya jalan kaki. Jadi kalau jalan sendiri paling itu naik kendaraan umum dan tidak mau jalan kaki karena, Kak, kalau jalan sedikit pasti udah gitu. Gitu. Sangat jadi harus selalu didampingi. Iya, Kak. Oke. Sebenarnya Kak Mega pernah baca juga sih sebenarnya di artikel-artikel gitu ya. Kalau di catcalling itu kalau kamu lagi sendiri itu dan suasananya itu sepi, memang sebisa mungkin untuk cepat-cepat lari, menghindari gitu ya situasinya. Tapi kalau kamu lagi di tempat yang ramai, pelaku catcalling itu kamu sahutin balik aja. Jadi dia kayak gimana, Kak? Mentalnya bisa kena gitu. Ya, jadi dia malu gitu. Jadi sekitarnya juga jadi merhatiin kan. Jadi kan dia ada rasa malu gitu karena baru kamu tinggalin. Tapi kalau memang bisa ditemani ya ditemani. Itu ya masih miris ya, masih kejadian ya. Masih banyak sekali. Masih banyak sekali. Ya, biasanya tuh biasanya tukang-tukang misalnya ada di pinggir jalan gitu kan, Kak, gerombolan. Apalagi tuh, Kak, kalau misalnya lagi miras gitu kan siapa yang nggak takut lagi kan, mabuk, Kak? orang mabuk ya, jadi kehilangan kendali begitu, Kak. Ya. Oke, serem juga ya sebenarnya ya. Oke, jadi itu sebenarnya salah satu isu yang harusnya juga menjadi concern untuk Gen Z juga ya. Nah, itu tuh pernah nggak sama Jel untuk angkat itu di sosial media juga dibahas-bahas juga? Belum pernah. Kalau di sosial media belum pernah. Tapi kalau dengan teman-teman itu sangat sering. Oh, sangat sering dibahas juga. Dibahas gitu. Itu sangat sering. Pasti sering kayak jangan lewat sini, jangan lewat benar. sini gitu ya. Gossip girl kan Iya, langsung mulai sharing informasi. Ya, benar. Gitu ya. Oke, baik. Nah, ada juga satu istilah di kalangan Gen Z yang mungkin bisa jelasin nih, grooming. Apa tuh grooming? Jadi itu grooming tuh biasanya di media sosial kan, Kak. Biasanya kan kita sekarang sudah selalu 24/7 bisa dibilang dengan media sosial, IG dan sebagainya. Nah, itu biasanya kita dikirimi misalnya seperti sexting dan sebagainya untuk menghasut anak atau misalnya korban untuk melakukan hal yang tidak benar. Dan itu kadang anak-anak yang tidak tahu bagaimana cara mengatasinya, mencegahnya, mereka jadi terjerumus di situ dan sudah banyak kasus seperti itu, Kak. Oke, dari forum anak sendiri melihatnya seperti apa? Kan pasti Jel juga dikasih pembekalan ya, diberi pembekalan ya soal hal-hal seperti itu gitu. Yang bisa di-share apa? Nah, kalau kita di forum anak itu karena untuk mengatasi segala permasalahan digital ini, kita masuk dalam Aman Warrior dan itu dibawa atau dinaungi oleh HPAT Indonesia. Nah, di situ untuk kita sama-sama mencegah bagaimana cara untuk mencegah dari teman-teman sekitar di daerah. Oke. Nah, ini menarik karena Jel mulai detail sampai ke cara-cara pencegahan juga dari forum anak. Tapi kita akan lanjutkan diskusi ini di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di podcast Ruang Miku.